Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Deva. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, mungkin teman-teman udah pada notice di sebelah saya ada seseorang. Nah, jadi dia ini adalah salah satu alumni dari SMA PGRI 4 Denpasar. Nah, jadi pada hari ini kita akan ngebahas pengalaman-pengalaman dari kakaknya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti bisa termotivasi atau adalah sedikit gambaran tentang bagaimana nanti kehidupan setelah SMA. Oke, jadi buat teman-teman pantengin terus sampai akhir. Yang penting kan di-talk dulu, Bos. Halo Kakak Risna, Halo, gimana nih? Aku harus manggil Kak Risna atau Kak Omang gimana? Karisma aja. Kak Risna aja ya, oke. Gimana kabarnya, Kak? Untuk kabar sangat baik ya, Baik luar ya. biasa. Gimana nih perasaannya setelah lama nggak datang ke Semagripa, terus sekarang tiba-tiba diundang jadi narasumber? Sebenarnya kesempatan yang luar biasa ya bisa Mhm. kembali lagi melihat sekolah yang dimana Kakak juga dulu itu sekolah offline cuman 1,5 tahun aja kebetulan karena covid Iya, sembilan karena Covid belas ya, iya. iya. Berarti pas zaman Kakak itu aku masih SMP berarti ya, jadi kelas Iya. 7 SMP, kemudian, dipulangkan gara-gara Covid waktu itu. Jadi Kakak bisa nggak ceritain gimana sih waktu Kakak sekolah di sekolah ini, pengalaman Kakak? Waktu pengalaman di SMA ya, Iya, pengalaman SMA. itu sebenarnya sangat, menginspirasi ya, karena di SMA itu kebetulan Kakak mengikuti banyak ekstrakurikuler. Ekstra ya? Iya, ekstrakurikuler yang di mana waktu ini sempat, mewakilkan di tingkat pramuka, itu lomba LKBB dan kebetulan di sana mendapat juara harapan 2 Iya, tingkat provinsi Bali gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa yang masih Kakak ingat ya sampai oke. sekarang. Terus selain pengalaman itu ada nggak pengalaman sedihnya selama di sekolah ini? Kalau pengalaman sedihnya yaitu, karena sekolahnya harus online ya, jadi Online nggak ya, bisa ketemu guru, nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman yang teman-teman. biasanya bercanda langsung, ini kita via online gitu yang Iya, membuat kayak merasa, masa-masa SMA tuh terpotong ya karena oke. itu. Terus kalau boleh tahu dulu Kakak ikut ekstra apa sih? Katanya banyak ikut ekstra. Kebetulan ikut ekstra KIR yang di mana waktu ini masih sama Pak Yoga ya, kayaknya Mhm, Pak Yoga udah udah nggak nggak ada sekarang, aja. ya. Terus, ada ikut ekstra atletik juga sama Pak Windra, terus ikut ekstra, nari. Terus ikut ekstra kimia juga, kan kebetulan waktu ini ada ekstra kimia. Gurunya siapa tuh, Kak? Ini sama Pak Wahyu. Pak Wahyu maksudnya? Iya, Oh, masih oke. ada Pak Wahyu. Terus kebetulan saya juga ikut ekstra tari sih sekarang. Oh iya, Nah, waktu itu gurunya siapa, Kak? waktu ini masih kayaknya masih sekarang deh. Bu siapa Bu namanya? Ayi ya? Iya Bu Ai, Bu Ayi. heeh. Ada nggak pengalaman-pengalaman Kakak, misalnya kayak ikut lomba gitu selama ikut ekstra tari? Waktu ini kebetulan ikut perwakilan pembukaan di Pasar Badung itu ya, yang kedatangan presiden. Mmm, Itu kita kebetulan dikasih kesempatan untuk mengikuti acara pembukaan tersebut. Itu tari pendet, itu sekitar perwakilan lumayan ya, sekitar 20 orangan. oke. Iya, Di itu Pasar Badung? iya di Pasar Mhm, Badung yang penarinya banyak, setiap iya. perwakilan per sekolah kalau nggak salah. Mungkin itu kayaknya pernah diceritain sama Bu Ayi sampai ada sandal yang putus kayaknya. Iya, itu karena kerumunan ya, Rame ya. kedatangan presiden itu Mhm, jadi, banyak yang pingsan gitu. karena panas juga Iya, waktu itu, karena cuacanya juga panas. iya. Dan itu, tadi kan Kakak bilang pernah ikut lomba pramuka. Iya, Nah, pramuka. itu coba dong ceritain gimana persiapannya waktu ikut lomba LKBB itu? Waktu persiapan itu lumayan ya, sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, karena kan itu melatih fisik ya. Kita Ya, kan lomba LKBB itu kan panas-panasan, dan kita juga harus nyiapin variasi formasi yang di mana itu melatih ingatan kita, karena kan beberapa gerakan itu banyak ya, yang harus kita ingat dan pada saat lomba itu biar kita tidak salah gerak. Itu lumayan, menyita waktu karena banyak di-spend latihan iya. juga, kita juga nggak sempat ikutin pelajaran di kelas. Itu bener-bener yang masih tak ingat sih sampai sekarang. Terus gimana tuh cara Kakak ngatasin keterlambatan Kakak, ketertinggalan Kakak selama disband itu? Selama di-spend itu mungkin, Kakak itu tanya ke temen ya, misalnya kalau Mhm, ada tugas yang tertinggal itu bisa Kakak tanya dan kerjain, mungkin nyusul gitu ya, kalau iya. misalnya ada ulangan harian juga mungkin bisa nyusul kayak gitu.
Oh, tuh dengar teman-teman. Walaupun kita udah disband, kita tuh harus tetap ingat sama tanggung jawab kita sebagai siswa. Jangan lupa, jangan ditinggal semata-mata baru kalian ikut lomba, nilai bakal dibantu sama guru, kalian buang tanggung jawab kalian di kelas itu jangan. Kalau boleh tahu dulu kakak jurusan apa ya? Dulu di sini jurusan IPA. IPA ya. Nah, pas milih jurusan nih di awal-awal masuk SMA, ada nggak sih fase kakak bimbang mau milih IPA atau IPS? Soalnya kebetulan saya Itu bimbang dulu. benar-benar bimbang sih ya kalau saya, karena itu tuh benar-benar di luar ekspektasi, kayak sekarang saya kuliah tuh bukan jurusan IPA gitu, Mhm. itu linjur lagi Iya, gitu. Karena kan minat kita juga nggak tahu nanti ke depannya iya. apa ya gitu. Saya kan maunya ngambil IPA itu karena pengen, kuliah di kesehatan, tapi karena suatu kendala jadi pindah jurusan lagi kayak gitu. Oke. Nah, pada saat pemilihan jurusan itu ada nggak sih dorongan orang tua atau itu memang keinginan keinginan Kakak untuk masuk ke jurusan itu? Kalau untuk masuk ke jurusan itu memang keinginan Minat sendiri, saya sendiri ya? nggak pernah mau, dipaksa orang tua. Misalnya walaupun orang tua nyuruh, saya ngambil jurusan ini, itu, tapi kalau memang itu bukan niat saya, itu saya nggak mau jalanin itu. Karena kan yang tahu minat dan bakat kita itu kan diri Kita sendiri sendiri ya. gitu, bukan orang tua. Mungkin orang tua itu cuman support aja ya Iya. anaknya gitu. Nah, mungkin bisa dong kasih tips ke teman-teman gimana cara ngeyakinin orang tua gitu loh, kan pastinya banyak tuh teman-teman yang, dipaksa orang tua untuk milih jurusan ini atau gimana gitu. Sebenarnya bilang aja sama orang tua keinginan kita itu apa, dan kita juga harus bisa buktiin kalau memang kita mampu dengan mengambil jalur Ya itu, itu iya gitu. sih. Kalau kita misalnya takutnya kan kita ngambil, jurusan yang kita mau, tapi kita banyak ngeluhnya, gitu kan Heeh. sama dengan bohong Ya. ya, Nah, gitu. jadi kurang lebih hidup tuh soal memilih ya dan Iya. kita tanggung jawab sama pilihan itu. Nah, terus pas zamannya Kakak SMA ini ada UNBK ya? Masih UNBK? Untuk UN waktu zaman Kakak itu cuman ujian Ujian sekolah sekolah aja? aja, iya Oh, itu udah kebetulan karena kan waktu ini kan masih pandemi ya, jadi kita cuman ujian sekolah aja, nggak ada UTBK atau UTBK, apa. heeh. Itu lewat online atau ke sekolah juga? Itu online, Online? heeh, dari kelas 2 SMA sampai kelas 3 tamat, itu sampai Mhm. kuliah semester 1 semester 2 pun masih online gitu, lumayan lama online-nya, jadi Berarti bener-bener di rumah iya, aja. kelas 1 aja berarti Kakak ya, kelas 10 aja berarti sempet Kelas tatap muka? 10 sama kelas 2 semester Satu. 1, semester 2 udah mulai di rumah belajar. Lumayan tuh 1 tahun 1,5 tahun nggak Iya, ketemu 1 tahun teman-teman, iya. setengah, bener, setengahnya. Aku dulu SMP juga gitu, apalagi dulu masih SMP tuh masih suka main-main lah istilahnya. Oke, nah setelah UN itu biasanya kan ada libur 3 bulan tuh, di masa Covid itu, Kakak gimana cara ngisi waktu luang tersebut? Oh iya, kalau di waktu liburan ya? Ya, waktu liburan. Nah, kebetulan waktu liburan di waktu kelas 3 itu pas tamat mau nyari kuliah kan liburan panjang gitu kan. Liburan. Nah, itu saya ngisinya itu dengan berusaha. Waktu itu Oke, kebetulan saya buka usaha kecil-kecilan, kayak misalnya buat, foto, cetak foto Polaroid, terus ada bingkai yang ada fotonya, itu saya jual secara online online, ya? iya. Terus, selain itu juga pokoknya buat, kreativitas dalam bentuk foto-foto kayak gitu. Kayak misalnya buket Polaroid Mhm, kayak gitu. Itu saya jual waktu liburan, selama liburan. ya liburan. Itu, kira-kira berapa lama tuh Kak, usaha Kakak yang itu? Waktu ini kebetulan sampai kuliah semester 1. Oh, Nah, lumayan lama ya? iya lumayan lama, semester 1 itu setelah misal waktu ini semester 1 saya dapat kerja, jadi saya selesai usaha kayak gitu, karena udah dapat Oke, kerja. iya. Terus, nah kita lagi bahas seputar bimbang lagi nih. Setelah SMA, itu pastinya kan kita harus lanjut ke jenjang berikutnya. Itu gimana tuh Kakak, pengalamannya Kakak? Langsung kuliah atau kerja dulu? Coba dong ceritain pengalamannya. Untuk itu ya, jadi, sebenarnya Kakak itu ini kan ngambil jurusan prodi akuntansi ya sekarang ya. Terus sebenarnya dulu nggak ada pilihan buat ke sana gitu, kenapa sekarang saya ke sana, itu karena waktu itu saya ikut, SNMPTN, Oke. itu ngambil jurusan IPA ya, waktu ini saya milihnya itu kebetulan teknik informatika sama kesehatan masyarakat, tapi nggak lolos tuh, nyoba juga di SBMPTN, itu juga nggak lolos. Nah,
maunya saya nggak kuliah kan, karena kayak Oh, udah putus ya asa gitu, karena udah gagal gitu ya? udah ngerasa diri gagal, Heeh, nggak bisa dapat negeri kan. Terus akhirnya, setelah melewati itu, saya kepikiran maunya kerja gitu. Cuman, orang tua saya kebetulan, nggak ngasih nih untuk fokus kerja aja, maunya kan saya kerja dulu baru kuliah, tahun depannya. Karena masih juga Covid kan, kayak iya, saya merasa percuma juga kuliahnya kuliah secara heeh, online gitu. Terus akhirnya, setelah saya pikir-pikir lagi, terus kakak saya juga kasih saran kan, mending kuliah aja daripada nanti keasikan kerja, tapi nanti udah asik sama kerjaan, terus akhirnya nggak pengen kuliah gitu. Terus akhirnya, saya memutuskan untuk ngambil kuliah sambil kerja. Nah, untuk jurusannya kan bingung nih, iya, mau ngambil jurusan apa gitu heeh, kan, karena nggak tahu mau ngambil apa. Terus akhirnya dikasih saran juga sama kakak, kalau misalnya mau kuliah sambil kerja, iya, itu dikasih pilihan, mungkin ambil ekonomi aja digituin, mhm, tapi kamu harus milih, manajemen atau akuntansi digituin. Ya saya tanya balik lagi gitu kan. Nah, saya tanya balik lagi, mana nih prospek kerja yang nanti setelah tamat itu banyak gitu ya lebih kan, luas gitu lebih luas jangkauannya, prospeknya gitu. Dikasih tahu mungkin akuntansi karena kan setiap perusahaan pasti pasti perlu ada ya, perlu, akuntan lah, akuntan, iya, heeh, jadi, oh iya bener juga gitu. Ya udah saya coba daftar di kampus swasta, mhm, di jurusan akuntansi sama manajemen. Kan waktu ini kebetulan di Unmas itu disuruhnya milihnya 2 jurusan ya. iya. Jadi saya pilih pertama itu akuntansi, yang kedua manajemen, kayak gitu. 2 jurusan tuh gimana berarti kan sama Ada 2 pilihan, oh 2 heeh, pilihan nanti maksudnya, kalau iya, misalnya kita kan tes dulu nih, heeh, sebelum masuk ke, universitasnya ada iya, tes, terus kita jawab tesnya itu nanti baru ditentuin dari, universitasnya lulusnya di pilihan kedua atau pilihan pertama, pertama, kayak iya. gitu. Terus waktu itu Kakak lulusnya di, Di pilihan pilihan pertama yang heeh, akuntansi, akuntansi. iya, Jadi kayak gitu. Kakak sekarang udah semester berapa? Sekarang kebetulan baru semester 5 ya. Semester 5 ya? Iya. Nah, dari Kakak awal masuk semester 1 nih, apa sih perbedaan yang Kakak rasain? Proses belajar di SMA sama, kuliah gitu gimana sih bedanya? Untuk perbedaan jauh banget ya Oh ya, perbedaannya, benar-benar jauh karena kan kita juga materinya lebih mendalam di perkuliahan gitu. mhm, Kalau misalnya di SMA kan mungkin ya dasar-dasarnya saja dasar-dasarnya, gitu. Kalau untuk di perkuliahan mungkin sudah mendalam lagi untuk ke jurusan yang kita ya pilih, fokus ke kayak gitu. jurusannya gitu Iya, ya, benar, kayak gitu. oke. Terus, dari CV yang saya baca di CV Kakak nih ya, banyak Kakak pernah ikut pengalaman organisasi nih. Coba dong sebutin organisasi apa aja yang pernah Kakak ikutin selama menempuh pendidikan, nggak di kuliah aja, Selama menempuh pendidikan ya, menempuh pendidikan, nah, saya mengikuti kegiatan organisasi itu mulai dari SMP. SMP ya? Heeh, Iya, SMP waktu ini saya ikut OSIS. mhm, Itu pengalaman pertama saya di organisasi organisasi, ya, selama 3 tahun di SMP ya. Terus waktu ini SMA, saya ikut organisasi di luar sekolah gitu, karena saya udah banyak ikut ekstrakurikuler mhm, di sini, saya nggak ngambil OSIS, jadi saya ngambil organisasi di luar, luar. Itu iya, saya ikut, kegiatan, eee Poresta Denpasar, di sana itu Saka Bayangkara. Jadi mhm, kayak kepramukaan di Poresta Denpasar, kayak gitu. Terus, setelah itu di perkuliahan mulailah saya banyak mengikuti kegiatan dan gitu. ya, Mulai pertama itu semester 1 saya menjadi duta pendidikan Bali sekaligus, mhm, putra-putri kampus Ajak Bali. Terus, lanjut di semester 3 kemarin saya mengikuti, organisasi di kampus itu Jegek Bagus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu. Jadi itu oke, aja sih. iya, Sama UKM juga, UKM tuh istilahnya kayak ekstrakurikuler, tapi dia di kampus itu menyangkut ke organisasi juga gitu. Saya ambil tari lagi. tari lagi ya. Ya. Nah, dari organisasi yang Kakak sebutin tadi tuh ada nih yang menarik, kayak yang di Bayangkara tadi tuh, Kak. Nah, itu kegiatannya kayak gimana sih? Pramuka kita baris-berbaris gitu atau gimana? Kegiatan, di Saka Bayangkara Poresta Denpasar itu sama kayak kepramukaan kita Mhm, di sekolah, cuman bedanya itu kan, kita ada di naungan Poresta Denpasar ya, iya, kita mendapatkan materi lebih mengenai tentang kepolisian. Misalnya, seperti mengatur lalu lintas, kita ikut turun serta ke jalan oh sempat membantu, ikut juga iya. ini, Kalau oh, misalnya ada kegiatan kepolisian kayak waktu ini, di pantai, waktu ini menanam pohon kelapa, mhm, itu kita juga turun ikut ikut, ya. heeh, iya.
kegiatan kepolisiannya. Gimana sih kok bisa, kepikiran buat ikut organisasi itu? Apakah ada temen nawarin atau gimana? Waktu ini kebetulan kakak kelasnya ada yang ikut ya Oh, kakak di kelas. Negeri 4 Iya. ini, ada yang ikut terus, saya ditawarin, "Dek, mau nggak ikut, kegiatan ini?" Saya tanyakan dulu kegiatannya apa Iya. aja, karena kebetulan saya suka pramuka kan, dari SD itu sudah sempet jambori Oh, iya. juga gitu. Jadi, ya udahlah, coba aja dulu, karena kan saya juga orangnya kepoan ya, itu gimana sih, organisasinya gitu. Ya Ya. udah saya coba, tapi ternyata, asik gitu, jadinya terus Ah, ikut. di organisasi-organisasi gitu lumayan ya nambah pengalaman, Kak, ya? Iya, soalnya, pengalaman itu menurut saya selagi masih muda banyaklah cari Iya, harus banyak cari pengalaman, pengalaman iya. ya. Sama teman-teman juga relasi gitu, kan pasti penting ke depannya. Iya. Terus di organisasi Jegek Bagus sama Ajak Bali gitu, Kak, ya? Iya, putra-putri Putra-putri kampus, iya, kampus ya? coba. Itu apa bedanya, Kak, 2 Itu organisasi itu? bedanya untuk di putra-putri kampus Ajak Bali itu saya mewakili universitas saya, Mmm. itu tingkat provinsi Bali. Jadi Oke. di setiap, Kampus? kampus itu Ah. ada perwakilannya, diseleksi siapa yang lolos itu yang masuk ke dalam organisasi tersebut. Kalau misalnya Cegek Bagus Fakultas itu antar fakultas aja. Jadi kan di universitas itu ada beberapa fakultas, Mhm. kebetulan saya mengambil fakultas ekonomi. Nah, Iya. di setiap fakultas itu nanti ada Cegek Bagusnya. Jadi Mhm. kayak mereka tuh platform dari fakultas masing-masing gitu. Iya. Iya. Terus, itu nanti kita kan udah nih masuk ke organisasi tersebut kan Mhm. di Jegek Bagus, nanti yang juaranya itu, yang juara satunya dia mewakili fakultas untuk Oh, menjadi Jegek Bagus Unmas Unmasnya. Denpasar Oh, berarti udah itu. nggak cabang lagi gitu Iya, ya? Udah ke pusat itu. udah. Coba dong ceritain gimana, tahapan-tahapan Kakak ikut organisasi itu dari yang, eee, dari mana ya? Duta Duta Pendidikan ya sekarang ya, di kita bahas, heeh. Sebenarnya Duta Pendidikan Bali itu dia memiliki 4 lisensi ya Mhm. waktu di angkatan saya. Iya. Tapi mungkin sekarang udah ada perubahan ya, waktu di angkatan saya ada 4 lisensi, itu ada tingkat SD. Tingkat SD itu namanya Jawara, tingkat SMP itu namanya, siswa-siswi berprestasi, tingkat SMA itu, namanya Putra-Putri Sekolah Ajak Bali, dan tingkat universitasnya itu namanya Putra-Putri Kampus Ajak Bali. Nah, jika kita sudah tergabung dalam 4 lisensi tersebut, otomatis kita sudah menjadi Duta Pendidikan Provinsi Bali. Jadi Oke. kayak istilahnya kita langsung mendapat 2 gelar Mhm. gitu. Iya. Gelar dari putra-putri kampusnya dan gelar dari Duta Duta Pendidikan Pendidikan. Bali, seperti itu. Nah, untuk, tanggungannya apa aja sih, Kak, jadi duta gitu? Ya tanggung jawabnya Wih, tanggung jawabnya luar besar biasa banget ya ya. pastinya. Karena kan kita Duta Pendidikan Iya. Provinsi Bali yang di mana kita harus menjadi contoh untuk, mahasiswa atau siswa yang ada di Bali gitu. Mhm. Nah, itu Kakak jadi duta tuh berapa lama? Itu 1 tahun, kita menjabatnya 1 tahun. Oh, berarti setiap tahun Iya, 1 tahun setiap tahun itu ada penggantinya, penggantinya gitu heeh. kan. Nah, ada nggak suka duka Kakak selama ikut organisasi itu deh? Waktu ikut organisasi itu kan Iya. kebetulan saya udah kerja ya, Heeh. udah kerja jadi sebenarnya suka dukanya itu waktu membagi waktunya. Pembagian waktu ya? Iya, pembagian waktunya itu benar-benar luar biasa, di mana saya harus memposisikan diri itu, gimana caranya bisa tetap kerja, gimana caranya bisa tetap mengikuti kegiatan tersebut. Apalagi, saya ikut seleksinya itu emang dari awal seleksi saya udah kerja Udah gitu. kerja, Untuk bagi waktu tuh bener-bener berat ruwet banget ya? banget, kayak berat harus milih yang mana nih Heeh. gitu. Jadi tapi bisa terlewati itu luar Oke. biasa sekali sih. Pernah nggak sih ada jadwal tabrakan gitu sama jadwal kerja? Wih, sering. Sering ya? Sering banget itu ada jadwal tabrakan, tapi saya bisa mengatasi itu mungkin dengan meminta tolong ke teman saya buat gantiin dulu, nanti mungkin setelah kegiatan itu saya bisa double kerja gitu, Double double kerja. shift gitu Iya. misalnya, iya. Kalau dibilang capek, capek Capek ya. banget pastinya ya karena kita kuliah sambil kerja. Iya. Nah, terus, untuk kita bahas tentang kerjaan ya. Kakak itu kuliah sambil kerja dari kapan? Dari semester berapa? Kebetulan kuliah sambil kerja itu dari semester 1 mau ke 2. Mmm. Tamat semester 1, selesai semester 1, terus mau lanjut ke semester 2 itu udah kerja Udah kerja. gitu, iya, dari online, masih online tuh Mhm. udah kerja.
kok bisa sih kepikiran buat kerja sambil kuliah gitu? Gimana sih? Sebenarnya itu kan karena saya memilih kuliahnya malam ya, Mhm, saya kuliah jam 6 sore sampai jam 10 malam. oke. Jadi kan dari pagi itu nggak ada waktu ngapain ya kan, Iya. apalagi waktu ini mau semester 2 tuh masih online dan saya tuh orangnya nggak bisa diem, kayak nggak bisa gabut di rumah dan saya harus ngambil kegiatan yang menurut saya positif Ya, gitu kan. harus produktif lah istilahnya. Iya, saya emang orangnya produktif, Mhm. terus akhirnya saya mencoba nih, kan kita perlu cuan ya Iya. apalagi liburan tuh nggak dapet bekal kan. Jadinya saya coba untuk membuat lamaran. Saya taruh lamaran, sekitar 2 lamaran, dipanggillah saya, di, JNE, itu Oh, tempat DNA. kerja pertama di JNE. Itu saya dipanggil di sana, di-interview, terus kerja gitu. Setelah kerja, itu kan sambil online, kuliah online tuh masih gampang aja ya. Iya. Pas setelah masuk offline itu mulai ruwet ngatur Atur jadwal jadwalnya, ya. iya. Nah, dulu pas kerja di JNE itu bagian apa, Kak? Untuk di JNE waktu ini di bagian, customer service ya, yang Customer service. melayani customer Heeh, kayak ya. gitu. Eee, di bagian itu yang nerima-nerima komplain dari gini ya? Iya bener, Pembeli dari gitu ya? pembeli, Heeh. ya sering banget Nah, tuh terjadi gimana tuh komplain. pengalamannya? Ada nggak yang masih Kakak ingat sampai saat ini? Wih masih, waktu saya pertama kali kerja kan, Heeh. yang kita kan jaga di agen itu sendiri ya, kita Sendiri? handle, customer itu sendiri. Terus banyak banget ada komplain karena barangnya nggak sampai, dia Mmm, mintanya cepet. Mungkin itu kan kendala dari sananya ya, saya iya. kan cuman memasuki data aja, Mhm. terus untuk proses pengiriman itu kan, dari kantor pusatnya gitu. Oke, dari pusat, heeh. Banyak banget tuh dapat komplain, "Kenapa barangnya belum sampai?" Gitu kan. Heeh. Saya sudah bilang kalau misalnya mau komplain itu bisa langsung ke pusat ya, Mhm. karena saya kan hanya melayani, waktu, melakukan transaksinya aja Heeh. kayak Itu tuh berapa lama Kakak ngalamin hal seperti itu? Maksudnya berapa lama Kakak kerja jadi pegawai JNE? jadi pegawai JNE itu sekitar 2 tahun. Di 2 tahun Iya, dengerin 2 tahun ocehan dengerin mulai ocehan customer tuh bener-bener, wah, terus udah capek heeh, dengerin ocehan itu. harus sabar banget. Iya, bener diuji banget Mhm. kesabarannya. Terus sekarang Kakak kerja di Saya sekarang kerja di PT Bali Unisa Guna, itu baru sekitar 5 bulan, baru. 2 bulan? Oh, baru. Iya, Itu tempat apa itu, Kak? Perusahaan apa? itu perusahaan kayak elektronik yang Elektronik ya? jual kayak misal komputer, Heeh. CV, kayak gitu-gitu. Di Gimana sana juga ada alat heeh, kesehatannya juga sih. seperti kayak alat-alat elektronik ya bisa bilangnya, heeh. Mhm. Nah, gimana nih pengalaman Kakak selama di sana 5 bulan? Apa sih bedanya sama kerja di JNE itu? Kalau di JNE itu kan kita kan sendiri ya, Ya terus nggak sendiri? ada teman, kayak cuman melayani customer Mhm. aja. Kerjaannya juga lumayan berat kan, kita juga isi nge-packing barang kalau Isi nge-packing misalnya juga. dari customer yang minta di-packing. Kalau misalnya di sini kan perkantoran ya, kita kerjanya cuma Heeh. duduk mandang laptop aja, itu perbedaan yang bener-bener beda gitu yang saya alami. Di bagian apa Kak kalau boleh tahu di Bali ini? Kalau saya di bagian akuntingnya, kebetulan karena kan Sesuai sesuai jurusan dengan ya, jurusan gitu, biar sambil, di kampus dapat teori, kita praktekin di praktek tempat juga kan. kerja, kayak gitu. Lumayan berarti ya pengalaman kerja sambil kuliah, kita belajar ngatur waktu Iya, gitu. bener-bener ngatur Heeh. waktu sih, itu Nah, yang saya paling sendiri di sini jadi ikut organisasi kebetulan di Smageripa ini juga ngatur waktu, belajar sama organisasi itu berat banget, gimana nantinya juga iya, di kuliah itu loh. Nah, untuk ke depannya nih, Kakak bakal terus kerja di sana atau gimana? Ada nggak? mungkin kalau selama masih kuliah, saya mungkin masih di sana dulu sambil melatih skill Skill-nya saya, menambah pengalaman saya juga di bidang saya yang heeh, tentunya sesuai jurusan sesuai saya, jurusan ya. akunting kan. Nanti mungkin setelah saya sudah mendapatkan gelar S1, mungkin saya mencoba hal yang baru lagi, karena kan nggak mungkin lah kita terus stuck di sana, Mhm, karena apalagi iya, kita sudah punya gelar gelar S1 S1 lagi, gitu. Mungkin kita nantinya bisa mencari pekerjaan yang memang lebih baik lagi dari mhm. yang baik gitu kan, seperti Nah, itu sih. sempet kepikiran nggak bakal buat usaha sendiri yang lebih besar lagi gitu loh, dari pengalaman sebelumnya jualan gitu? Kalau untuk usaha mungkin, belum ada kepikiran Belum ada lagi kepikiran ya, ya? iya, karena kan waktu ini karena iseng aja Mhm, gitu, mengisi waktu iya. luang. Oke, nah Kakak bisa nggak kasih tips buat teman-teman yang lagi bingung untuk ke depannya mau ke mana? Karena sekarang kan terutama kelas 12 ini, dia setelah tamat tuh bingung mau kerja atau mau kuliah atau mau gap year dulu. Tolong dong kasih tips buat teman-teman. Kalau untuk itu sebenarnya tergantung dari diri Diri sendiri sendiri, ya, kembali gitu sih. kembali ke diri sendiri,
kita maunya kemana. Oke, Sebenarnya kita harus ikutin kata hati hati kita kita. aja, jangan dengerin orang lain. Misalnya orang lain, kuliah, tapi kita pengennya kerja, ya udah Mhm, kita ambil kerja aja. Kita bisa gap year dulu, mungkin nanti setelah, 1 tahun, ke depannya itu kita bisa kuliah. Karena kan kuliah kan nggak mandang usia ya, iya, umur berapa orang pun bisa 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 kuliah tuh. kuliah gitu, iya. Kalau misalnya kita terlalu mengikuti teman atau terlalu mengikuti kata orang tua juga Mhm, kan, kalau itu bukan keinginan kita ya kita juga nggak nyaman kita yang nggak nyaman jalaninnya, jalan, iya, iya. Jadi tersesat ya. jadi ikutin kata hati aja Mhm, sih kalau dari saya. Iya, makasih banget buat, Kakak udah mau hadir nyempatin diri ke Magripa ini. saya juga terima kasih Iya, ya sudah diundang gitu, iya makasih kesempatan yang heeh, luar biasa juga bagi mhm. saya. Nah, buat teman-teman yang masih bimbang bisa, dengerin tadi penjelasan Kakaknya. Nah, ikuti kata hati sendiri pokoknya dan tanggung jawab sama pilihan kalian. Yang penting kan di-talk dulu, Bos.